Perkenalkan, nama saya Evin Kusniadi, kelas 11 UPW 1, nomor absen 8. Hari ini saya akan mempraktekkan guiding. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Evin Kusniadi. Bapak Ibu sekalian bisa memanggil saya Evelyn. Saya berasal dari Wira Harapan Tour and Travel mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena Bapak Ibu telah mempercayakan tur untuk menemani perjalanan Anda. Selamat datang di Pulau Bali, di Pulau Dewata, di mana pulaunya kental dengan agama Hindunya, ramah orangnya, serta banyak destinasi wisatanya. Berbicara mengenai Pulau Bali, tahukah Bapak Ibu bahwa Kepulauan Bali itu masih termasuk Kepulauan Sunda kecil, di mana sepanjang 153 km, selebar 113 km, dan berjarak 3,2 km dari Pulau Jawa. Seperti yang Bapak Ibu rasakan saat keluar dari bandara, panas bukan? Maka dari itu iklim dari Pulau Bali adalah tropis, di mana suhu rata-rata setiap harinya adalah 28 derajat Celcius dengan kelembapan 79% dengan luas wilayah 5.980 km persegi. Di samping itu juga, titik tertinggi di Pulau Bali itu adalah Gunung Agung, di mana gunung ini terakhir meletus pada bulan Maret 1963. Berdasarkan relief dan topologinya, di tengah Pulau Bali berderet pegunungan yang membentang dari barat ke timur, yang diantaranya adalah Gunung Agung dan Gunung Batur. Di samping itu juga, jika Bapak Ibu ingin mengunjungi danau yang berada di daerah pegunungan, Bapak Ibu bisa mengunjungi di Bali karena terdapat 4. Yang pertama, Danau Beratan, Buyan, Tamblingan, dan Danau Batur. Di samping itu juga, sepertinya saya akan memberitakan sedikit mengenai flora dan fauna khas Bali. Flora khas Bali atau tumbuhan khas Bali adalah pohon majegau, di mana pohon majegau ini berkerabat dengan pohon mahoni, jika Bapak Ibu tahu. Jadi ciri-ciri dari pohon majegau ini adalah memiliki batang yang tebal dan keras, di mana biasanya penduduk Bali menggunakan pohon majegau untuk upacara karena memiliki wangi yang sangat harum. Di samping itu juga, pohon majegau digunakan sebagai bahan bangunan dan ukiran. Setelah itu, kita akan lanjut ke fauna khas Bali. Untuk Bapak Ibu ketahui, pastinya Bapak Ibu pernah mendengar burung jalak Bali, di mana burung jalak Bali ini memiliki ciri-ciri bulu yang hampir keseluruhannya warna putih dan memiliki warna yang sedikit hitam pada bagian ekor dan sayapnya. Dan jika Bapak Ibu ketahui, panjang dari burung ini sekitar 25 cm dan memiliki lingkar mata yang berwarna biru. Tetapi sayangnya burung ini sangat jarang kita ketemui di lingkungan sekitar kita karena burung ini sudah semakin langka. Tapi jangan khawatir jika Bapak Ibu ingin mengunjunginya. Bapak Ibu bisa pergi ke Taman Nasional Bali Barat, di mana Taman Nasional Bali Barat ini terletak di Bali Barat atau di Buleleng. Selanjutnya, berbicara mengenai penduduk, tahukah Bapak Ibu sekalian kalau penduduk di Bali itu berjumlah 4.236.983 penduduk dengan mayoritas 89,91% menganut agama Hindu. Jadi untuk Bapak Ibu tahu, bahasa yang digunakan di Bali itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Bali sebagai bahasa utamanya. Di samping itu, untuk Bapak Ibu ketahui, selain dari sektor pariwisata, penduduk Bali juga memanfaatkan sektor perikanan dan pertanian, di mana sistem yang terkenal dari sektor pertanian adalah sistem subak. Selanjutnya, sambil menunggu kita sampai ke destinasi wisata selanjutnya, ada kalanya saya berbicara mengenai sejarah di Bali. Tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa pada tahun 1343 Gajah Mada pernah datang ke Pulau Bali pada saat Bali masih diperintah oleh kerajaan Bendahulu, di mana pada saat itu juga telah terjadi pertempuran antara Gajah Mada dan kerajaan Bendahulu yang menewaskan Raja Bendahulu dan putranya. Tetapi untuk informasi, apakah Bapak Ibu tahu pada saat kekosongan pemerintahan Bali, Majapahit menunjuk Sri Krishna Kepakisan untuk memerintah pemerintahan Bali yang pada saat itu sedang kosong. Kemudian lanjut pada zaman penjajahan, zaman penjajahan Belanda di Bali pada tahun 1800-an, di mana pada saat ini Belanda sudah mulai menguasai sistem pemerintahan di Bali, di mana Belanda sudah mulai membuat sekolah menengah pertama rendah di Bali, yang dimana sekolah ini diberi nama Tweed Clay School yang dibuat di Singaraja, di mana akibat dari pengaruh pendidikan ini, pemuda Bali pun
sudah mendapat pendidikan, kemudian mendapatkan pekerjaan di Singaraja. Kemudian mereka pun berinisiatif untuk membuat suatu perkumpulan yang diberi nama Swita Gama Tirta, di mana Swita Gama Tirta ini bertujuan untuk memajukan penduduk Bali baik dari segi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Tapi sayangnya Swita Gama Tirta ini tidak berjalan dengan lama. Kemudian lanjut kepada tahun 2000-an, pastinya Bapak Ibu pernah mendengar bom Bali, yang dimana bom Bali ini terjadi pada tahun 2002 dan 2005, tepatnya 12 Oktober 2002. Tetapi 2005 tingkat ledakannya lebih kecil daripada 2002. Untuk Bapak Ibu ketahui, orang yang tewas pada peristiwa bom Bali ini adalah 202 orang tewas dan yang lainnya luka-luka. Untuk Bapak Ibu ketahui, lokasi pengebomannya terjadi di 2 titik, yaitu Pedis Club dan Sari Club, dan yang kedua itu terjadi di depan kantor konsulat Amerika. Jadi jenis bom yang digunakan untuk mengebom Bali ini ada 2 jenis yang ditemukan, yaitu TNT yang beratnya hampir sekitar 1 kg dan RDX yang beratnya hampir 50-150 kg yang ditemukan di depan Sari Club. Setelah itu, akibat dari pengeboman ini, dibuatlah sebuah film dengan judul Long Road to Heaven, di mana film ini di dalamnya menceritakan tentang pengeboman Bali. Di samping itu juga, untuk Bapak Ibu ketahui, bom Bali ini merupakan aksi teroris yang paling besar pada sejarah di Indonesia, yang dimana banyak menewaskan warga Australia dan tentunya warga Indonesia juga, yang dimana akibat dari pengeboman Bali ini, ekonomi di Bali sempat menurun. Setelah itu kita akan lanjut pada budaya Bali. Budaya itu seperti yang Bapak Ibu ketahui, budaya adalah kebiasaan pada suatu daerah, dimana kita akan mulai dari ngaben. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, ngaben adalah peristiwa kematian atau peristiwa tradisional daerah Bali, yang dimana mayat dari orang yang sudah meninggal itu dibakar lalu abunya dihanyutkan ke dalam laut. Tetapi kadang dalam pelaksanaannya mayatnya tersebut dikubur terlebih dahulu, kemudian menentukan waktu yang pas untuk digali lalu dibakar. Tetapi tidak seperti upacara kematian lainnya, upacara ngaben ini cenderung meriah karena diiringi dengan gamelan, yang dimana pada umumnya alat musik khas Bali itu dimulai dengan metal gong atau perkusi metal, setelah itu perkusi kayu dan gong, dimana hal inilah yang membuat ngaben terlihat meriah. Di samping itu juga, untuk Bapak Ibu ketahui, pusat kesenian di Bali itu jika Bapak Ibu mengunjunginya ada di daerah Ubud, tepatnya di Kabupaten Gianyar. Di mana jika Bapak Ibu pergi ke sana, Bapak Ibu bisa mendapatkan kesenian-kesenian khas Bali seperti lukisan khas Bali, kain endek, songket, anyaman khas Bali, dan masih banyak lagi. Kemudian, jika Bapak Ibu ingin mengunjungi destinasi wisata yang terkenal di Bali yang biasa wisatawan datangi, itu ada pada daerah Kute, Seminyak, Nusa Dua, di mana ketiga tempat ini merupakan tujuan utama wisatawan datang. Setelah itu, tidak afdol rasanya kalau saya tidak memberitahu mengenai makanan khas Bali. Makanan khas Bali terdapat banyak, tetapi yang paling terkenal adalah babi guling, di mana babi guling ini adalah makanan yang bisa dibilang cukup enak dan terkenal karena dalamnya terdapat nasi, babi yang telah diguling, kulit babi, kerupuk kulit babi, sate, dan irisan cabai. Tetapi jika Bapak Ibu tidak bisa makan babi ini karena babi ini adalah haram, Bapak Ibu bisa memakan ayam betutu, di mana ayam betutu ini di dalamnya terdapat nasi, ayam, kuah kuning, sate, telur, dan sambal mata. Di samping itu juga terdapat rujak kuah pindang, di mana dari namanya saja kita bisa mengetahui bahwa rujak kuah pindang ini bahan utamanya adalah air rebusan pindang. Setelah itu laklak. Mungkin Bapak Ibu tahu sorabi dan laklak itu teksturnya hampir sama, tetapi biasanya sorabi itu menggunakan santan, tapi laklak tidak, karena laklak pembuatannya menggunakan tepung tapioka, tepung beras, dan
air, yang dimana biasanya laklak dimakan dengan parutan kelapa dan gula. Jika Bapak Ibu ingin menikmatinya, mungkin Bapak Ibu bisa menikmatinya di pasar-pasar sekitaran tempat menginap Bapak Ibu sekalian. Di samping itu, sambil menuju ke destinasi wisata selanjutnya, mungkin saya akan berbicara sedikit mengenai atraksi-atraksi wisata di Bali atau destinasi wisata di Bali yang cukup terkenal dan wajib Bapak Ibu kunjungi. Baiklah, kita akan mulai dari monumen, di mana di Bali terdapat monumen Bajrasandi atau monumen perjuangan rakyat Bali, di mana monumen ini dibuat pada tahun 1988 yang pembangunannya lebih dari 13 tahun. Di samping itu juga monumen Bajrasandi ini, untuk Bapak Ibu ketahui, merupakan monumen yang terletak di lapangan Niti Mandala Renon di Denpasar, di mana untuk Bapak Ibu ketahui, lapangan ini dulunya lah tempat pertempuran antara rakyat Bali dan penjajahan pada sebelum kemerdekaan, di mana ini dibuat untuk menghormati jasa para pahlawan dan perjuangan rakyat Bali. Kemudian sambil menunggu kita sampai ke Tirta Gangga, ada baiknya saya menceritakan sedikit mengenai Tirta Gangga. Tirta Gangga adalah destinasi wisata yang terkenal di daerah Karangasem, di mana Tirta Gangga ini dibangun pada tahun 1943 yang dibuat dengan tujuan sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan. Jadi Tirta Gangga ini terletak di tengah-tengah yang dikelilingi oleh sawah. Jadi selain dari pemandangan yang indah, bangunan dan arsitekturnya juga sangat indah, dan ini sangat cocok untuk Bapak Ibu yang suka dengan ketenangan, karena di sini sangat tenang dan pemandangannya yang indah. Bapak Ibu sekalian, itu tadi informasi yang saya sampaikan mengenai Bali secara umum. Saya harap Bapak Ibu dapat mengerti dan dapat menikmati apa yang saya sampaikan tadi. Dan terima kasih telah menggunakan Wiraharapan Tour and Travel. Saya harap kita dapat bertemu pada kegiatan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan hati-hati kepalanya.